Enggak, ini jadinya gimana nih? Saya kemarin banget baru nanya ke salesnya, Mbak, berapa Supra X? Katanya 23 juta, tiba-tiba saya nanya ke Mbak baru aja udah 3 juta 800. Ini Mbak gimana sih? Ada komunikasi nggak? Kalau salesnya nggak ada komunikasi mas. Nggak ada komunikasi? Iya. Terus harganya tentu kan siapa? Jadinya option itu ada terbagi ya kayak ada option BBN sama option PKB. Tapi tadi case-nya si konsumen nggak ada bawa identitas sama sekali. Sebenarnya harusnya validasinya seperti apa? Mau validasi bahwa Facebook mereka benar-benar terinput dan jumlahnya jelas seperti itu. Apakah dari istilahnya permasalahan yang ada di price itu perlu juga solusi di price atau ada solusi di promotion yang lain, activity atau ada hal yang lain? Apakah harus kita lawan dengan price? Memang dia kalau ngikutin IKA nggak ada, makanya dia bilang Pak ini kan di IKA nggak ada, ini improvement trio sendiri Kak gitu loh. Dan juga dengan kepala counter dan kemudian dengan koordinator sales dan juga kepala pos juga untuk mendiskusikan. Aku tadi baru pikir bagus ini sudah tema yang diangkat, cuman aku berpikir ada sesuatu gebrakan yang mungkin bisa lebih menguatkan sehingga leads kita ini bisa jadi bagus gitu. Mungkin itu sih ini tambahnya dari aku. Iya itu udah gede-gede semua jualannya, per bulan tuh di atas 20 semua. Kalau jualan udah pasti oke lah, tapi yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana pelayanan yang dia berikan kepada konsumen. Lagi satu, jawabnya bagasinya luas. Jadi kalau mau tahu barang olahan, helm, ini ya. Bagaimana cara untuk mengambil hati customer agar bisa memberikan feedback yang bagus, misalnya bintang 5. Biasanya Anda akan meng-closing statementnya tuh seperti apa? Boleh dicontoh? Berdampak ke profit. Saya tetap menyampaikan mutlak ya. Iya betul. Kalau konsumen ya sudah Pak, saya pulang aja, tujuannya pulang. Ini tidak hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih, tapi orang-orang yang harus bisa atau punya sesuatu inovasi dan pelayanan yang terbaik yang diberikan dan bisa bergengsi ya. Tidak hanya kita adakan di daerah saja, tapi akan tingkat nasional, betul ya. Padahal dari rumah sudah belajar, sudah role play, tiba-tiba di dalam ngeblank, udah lupa semua. Pokoknya mantap. Mungkin karena suasananya aja ya, wajar lah kalau kita presentasi pertama ataupun kita berbicara di depan umum atau depan banyak orang pasti ada nervousnya. Cuman kayak ya alhamdulillah tadi kita bisa ngehandle untuk nervousnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar presentasinya. Tegang itu pasti ada, cuman memang bisa kita minimalisir ya, artinya kita nikmati prosesnya di dalam,
Apapun hasilnya, kita berharap yang terbaik. Kita akan terima hasilnya apapun itu. Oke. Padahal dari rumah sudah belajar, sudah role play, tiba-tiba di dalam ngeblank, udah lupa semua. Pokoknya mantap. Mulai. Jadi kan ini kan saya kemarin beli motor tuh, CRF. Saya beli mahal. Kemarin saya pakai, itu ada kerusakan. Itu gimana ya dari dealer ya? Kalau untuk experience-nya apa Mas, yang pastinya knowledge-nya bertambah, itu aja sih. Dari segi skill, komunikasi, di situ memang kita diuji bagaimana caranya mengeksplor diri. Kalau untuk gugup, namanya pasti manusiawi, pasti gugup sih. Cuma masih bisa dibantahkan gugupnya. Kalau pertama kita tegang sebelum penyampaian, tapi setelah berjalannya waktu jurinya kan ramah juga, habis itu jurinya memotivasi kita juga, jadi apa yang kita sampaikan, jadi kita mengambil intisarinya, ini yang kekurangannya, dan mungkin saya akan terapkan lagi di kehidupan kami di sehari-hari untuk tugas layanan kami di dealer Tria Motor Tanjung. Perasaan yang pasti karena ini pertama kali jadi gugup, deg-degan, jadi masih belum sempurna saya merasa. Di satu dalam penjelasan tuh sangat gugup, yang pastinya nervous. Padahal itu yang kita kerjakan setiap hari, kita melayani konsumen. Tapi mungkin karena ini kontes, nah di situ kita gugup. Alangkah baiknya nanti untuk selanjutnya kita perbaiki lagi. Jadi setiap kontes kita tetap upayakan yang maksimal mungkin untuk tampil. Pas ngeblank jadi satu. Sebenarnya kalau kita kayak ketemu sama konsumen langsung kan kita mungkin lebih cair gitu. Cuma karena ini kategorinya kontes, kayak gitu tegang lagi ya bener. Di jawaban saya benar apa salah gitu. Jadi agak kurang cair lah. Dan selanjutnya mari kita dengarkan kalau dari Bapak selaku manajer HC3 kepada Bapak disilakan. Ini agenda rutin yang kita lakukan setiap tahunnya. Nah, memang kita tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengkompetisikan terkait dengan layanan, tapi kita menjadi alat ukur. Dan alat ukur kita saat ini di dealer kita itu seperti apa? Yang sangat bersemangat dari awal hingga akhir. Terima kasih, selamat sore, salam satu hari. Regional 2025. Seluruh tamunan dan seluruh finalis kontes layanan Honda Regional 2020 dalam acara awarding kontes layanan Honda Regional 2025. Sebenarnya yang nanti kita lakukan di dealer atau yang sudah kita lakukan dengan standar layanan Honda itu sebenarnya tujuan kita bikin konsumen puas, tapi pada akhirnya tidak membuat kita tersiksa atau tidak membuat kita menjadi rasa canggung. Jadi hari ini kita sampai di acara awarding kontes layanan Honda Regional untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
buat kita semua yang sudah partisipasi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Sekali lagi terima kasih dari kami, dari PT Trio Motor. Selamat untuk yang menang, teruslah berjuang untuk yang belum terpilih menjadi yang terbaik. Terima kasih, selamat sore, salam satu hati. Kerjaku dan juga konsumenku, ku bangga, aku bangga bisa jadi bagian Honda, membantu konsumenku. Ku percaya apa yang ku kerjakan sungguhlah mulia. Wujudkan mimpiku, wujudkan mimpimu, semua bisa. Dengan satu hati aku katakan, ku bangga. Dan kini saat yang paling ditunggu-tunggu telah tiba. Pengumuman juara kontes layanan Honda Regional 2020. Selamat kepada konsumenku, ku percaya apa yang ku kerjakan sungguhlah mulia. Ku bangga, aku bangga bisa jadi bagian Honda, membantu konsumenku. Kontes layanan Honda Regional 2025.